Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Lika. Kali ini Mama Lika mencoba membuat risol rogut ayam sayur. Ini meskipun baru pertama kali ternyata langsung berhasil ya teman-teman. Dan ini enak sekali dan ini cocok dijadikan untuk ide usaha teman-teman di rumah. Dan untuk kulitnya meskipun menggunakan resep yang ekonomis, tapi hasilnya tidak mudah sobek ya teman-teman. Jadi kita bisa menghemat biaya produksi untuk berjualan ya. Nah, untuk cara membuatnya yuk simak videonya sama-sama ya. Pertama-tama kita siapkan kentang dan wortel. Untuk kentangnya kurang lebih 500 gram dan wortelnya 2 buah. Kita potong-potong. Kemudian siapkan perbawangan, nanti untuk resepnya Mama Alika disertakan ya di deskripsi box. Di sini Mama Alika siapkan ayam rebus yang sudah dicopper ya, kurang lebih 200 gram. Kemudian kita panaskan margarin, kita tumis bawang hingga harum. Jangan sampai gosong ya teman-teman. Jika sudah harum, kemudian masukkan kentangnya. Nah, di sini teman-teman boleh direbus terlebih dahulu kentang dan wortelnya. Tapi di sini Mama Alika mentah langsung dimasak aja ya di sini ya. Nanti jadi proses pematangannya di wajan. Kita tambahkan seasoning, ada gula. Ini sesuai selera saja ya. Di sini Mama Alika tambahkan 3 sendok makan. Tambahkan merica bubuk. Untuk semuanya ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Di sini Mama Alika tambahkan juga pala bubuk 1 bungkus. Nah, untuk perbumbuannya teman-teman boleh juga dihaluskan ya. Nah, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini Mama Alika tambahkan dengan susu cair kurang lebih 250 ml atau nanti dikira-kira saja ya teman-teman. Tambahkan juga garam. Tambahkan daun bawang dan seledri secukupnya. Nah, ini jangan di skip ya teman-teman, karena itu yang membuat rasa rogut sayurnya itu lebih enak. Nah, di sini Mama Alika tambahkan kurang lebih 3 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan ya. Jadi untuk pengental adonan rogutnya. Kita masak hingga matang, hingga mengental, kemudian itu kita matikan dan dinginkan. Selanjutnya kita siapkan 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka. Jadi ini untuk adonan kulitnya ya. Di sini Mama Alika tambahkan 2 sendok teh garam. Nah, untuk lebih enak teman-teman boleh menambahkan merica bubuk ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur ayam. Nah, meskipun cuma 1 butir, tentu hasilnya tetap lentur, tidak mudah sobek ya teman-teman. Dan air kurang lebih 600 sampai 700 ml. Nanti disesuaikan dengan kekentalan yang teman-teman inginkan ya. Nah, di sini Mama Alika masih belajar ya teman-teman. Nah, karena terlalu banyak ya untuk dikocok pakai manual, Mama Alika pakai mixer aja biar lebih cepat ya. Tapi ini optional ya. Mama Alika pengen coba aja, sepertinya orang-orang menggunakan mixer, jadi penasaran menggunakan mixer tuh seperti apa. Nah, lebih mudah ya, lebih cepat nyampur. Nah, di sini Mama Alika tambahkan kurang lebih 3 sendok makan sampai 4 sendok makan minyak goreng. Kita aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian selanjutnya kita akan saring adonan supaya lebih halus, tidak ada yang bergerindil ya. Dan ini disarankan memang disaring ya teman-teman, karena suka ada tepung-tepung yang masih bergerindil. Tuh teman-teman bisa lihat masih banyak yang bergerindil. Selanjutnya adonan kita istirahatkan minimal 15 menit ya, supaya adonan lebih rileks lagi. Selanjutnya kita panaskan wajan walik. Di sini Mama Alika olesi dengan margarin karena ini wajannya udah lama ya, jadi suka masih nempel. Kemudian setelah panas kita celupkan ke adonan, kemudian kita panggang. Nah, di sini Mama Alika lebih suka menggunakan wajan walik ya teman-teman, karena ketebalannya lebih sama.
dan lebih mudah aja gitu ya dibandingkan menggunakan wajan anti lengket yang biasa ya. Nah di sini supaya ingin lebih lentur sebenarnya adonan itu kita hasil kulitnya itu kita simpan ya teman-teman sampai dingin, biarkan. Jadi itu tidak mudah sobek. Tapi karena Mama Alika prosesnya ingin lebih cepat ya. Jadi sambil kita membuat kulit, kita sambil membuat risolnya ya. Jadi sambil mengisi kulit dengan adonan. Jadi menurut Mama Alika itu lebih cepat, lebih praktis, jadi menghemat waktu ya. Tetapi memang ada kelemahan teman-teman, jika adonan kulit risolnya itu masih panas, itu biasanya cenderung lebih mudah untuk sobek ya teman-teman. Nah biasanya gini teman-teman, lebih cepat waktunya ya, lebih menghemat waktu jika kita sambil memanggang kulit, kita sambil melipat adonan. Itu lebih menghemat waktu. Nah, di sini untuk yang bagian halusnya kita simpan di bagian dalam ya. Jadi kita balik. Jadi yang kasarnya di bagian luar, kemudian kita isi di sini Malika dengan 1 sendok makan munjung ya isian adonannya. Jika untuk berjualan teman-teman bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kita lipat adonan. Di sini Mama Alika juga masih belajar ya teman-teman. Kita gulung. Nah di sini Mama Alika supaya lebih aman kita rekatkan menggunakan adonan kulit itu ya. Jadi tidak sengaja membuat adonan untuk lem lagi. Jadi kita gunakan adonan kulit aja. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Kita lakukan lagi untuk yang lainnya. Ini teman-teman, ini masih kondisinya masih hangat, tapi ini udah lentur juga ya teman-teman. Tuh lihat, teman-teman bisa lihat, tidak mudah sobek ya. Bukan tidak bisa sobek ya, tapi tidak mudah sobek. Nah kemudian kita isi. Nah di sini Mama Alika coba bentuk yang segitiga ya. Ini masih belajar juga, ini pertama kali seperti apa cara melipatnya. Kita lipat bagian pinggirannya membentuk segitiga ya teman-teman. Sisi satunya lagi. Kemudian kita lipat ke bagian tengah. Tuh kameranya ngeblur, maaf ya teman-teman. Kemudian kita bisa rekatkan dengan adonan kulit untuk bagian pinggirannya, jadi bisa nempel dengan sempurna ya. Tapi jika teman-teman tidak ingin di lem ya istilahnya, tapi nggak apa-apa. Kita lipat bagian ini ke tengah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi terlihat lebih besar ya dibandingkan yang biasa itu ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan ke proses pemaniran ya. Di sini kita siapkan untuk adonan pencelupnya Mama Alika sisa dari kulit tadi ya. Dan untuk tepung panirnya Mama Alika sedikit dicopper terlebih dahulu supaya tidak terlalu kasar. Jadi kita menggunakan bahan yang sisaan semuanya ya, itu untuk pencelupnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ternyata lebih rapih ya, jika lebih nempel jika kita adonan tepung panirnya itu dihaluskan terlebih dahulu. Tapi jangan terlalu halus. Jadi kalau terlalu halus tuh kurang bagus juga. Jadi agak sedikit kasar tapi tidak kasar banget ya. Nah kita celupkan ke adonan, kemudian ke tepung panir, dan ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya jadi banyak. Kemudian kita panaskan minyak ya sampai benar-benar panas. Nah ternyata katanya kalau menggoreng risol itu minyak panas, tapi jangan dibalik terlebih dahulu sampai kulit bagian bawahnya itu kering ya. Baru setelah itu kita balik. Jadi seperti donat, cukup 1 kali balik aja ya teman-teman. Setelah itu jika sudah kering kedua sisinya, baru selanjutnya kita bisa angkat dan ditiriskan, dan risolnya siap kita sajikan. Kita lanjutkan.
untuk yang lainnya. Nah, ini hasilnya teman-teman, cantik sekali, enak ternyata ya. Mudah-mudah gampang karena mungkin prosesnya lebih ribet ya, karena harus membuat rogut dulu, harus motong-motong wortel, kentang, itu mungkin yang lebih ribet ya. Dan ini yang segitiga ya, ini lebih besar menurut Mama Malika, tapi padahal isinya itu sama ya, hanya penampilan saja yang berbeda. Dan ini bisa juga kita di frozen food ya, kita simpan di freezer seperti ini, jadi bisa lebih awet. Teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat mencoba di rumah ya. Selamat bertemu kembali di video yang lainnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.